Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kula nuwun. Bersama kembali dengan podcast Puja Kusuma. Bersama kita ada dua narasumber. Selamat datang, Pak Ketua-Ketua. Ya, di sebelah kiri saya ada Pak Ketua Eko Supianto. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum DPP Puja Kusuma. Kemudian di samping beliau ada Mas Mulyadi sebagai Ketua Bidang Organisasi. Gimana kabarnya, Pak Eko, Pak Ul, sehat? Alhamdulillah. Itu yang penting. Ya, kalau di Puja Kusuma harus selalu sehat ya. Ya. Ini kan Puja Kusuma kemarin sudah melakukan mubes, kemudian juga sudah melakukan pelantikan di Hotel Emerald Garden ya. Kemudian juga melakukan rakernas ya. Dan sudah mulai bergerak membangun kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Koperasi dan juga lembaga-lembaga lain. Nah, kita mulai dengan Puja Kusuma sendiri, Pak Eko. Ini kan di masa kepemimpinan Pak Eko tentu punya visi, apa yang mau dicapai, apa yang mau diraih. Nah, visi misi program Puja Kusuma yang Pak Eko pimpin apa ini? Bisa ceritakan? Silakan, Pak. Ya, matur nuwun. Visi misi DPP Puja Kusuma secara keseluruhan itu yang jelas dituangkan di dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar, yang mana kita juga mempunyai tim percepatan untuk untuk mempercepat visi misi DPP Puja Kusuma yang mungkin selama kepemimpinan kita ini akan terus bergerak, dan tentunya pergerakan ini tidak serta-merta langsung bisa dirasakan, tapi yang jelas pergerakan ini harus kita lakukan setiap saat secara bertahap dan kontinu, sehingga visi misi Puja Kusuma yang mulia, berbudaya dan mendunia ini akan terwujud. Kemarin kita sudah berjalan ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia untuk membangun Puja Kusuma, dan alhamdulillah kita pernah ke Kepulauan Riau, ke Aceh, terus ke Sumatera Barat, terus ke Lampung, habis itu ke Jambi ya. Yang mana antusias suku Jawa untuk bergabung di Puja Kusuma sangat luar biasa. Dan selanjutnya mungkin kita akan ke Kaltim dan Sulawesi Tenggara Ya. Gorontalo juga udah meminta, artinya Palu, Sulawesi Tengah pun sudah. Ini membuktikan bahwa kebesaran Puja Kusuma dan dampaknya di tengah-tengah masyarakat Jawa sudah dirasakan, walaupun baru sekitar 6 bulanan kita. 6 bulan ya. Baru pelantikan. Tadi divisi Pak Ketua ada kata-kata mendunia. Ini apakah ke depan ini Puja Kusuma akan juga melebarkan sayapnya ke beberapa negara lain? Ya, kita sudah terhubung dengan beberapa orang Jawa yang bekerja di Malaysia ya. Dan di Brunei, terus mungkin kita akan ke Suriname, yang mana kita sudah dapat kontaknya dan mereka bersedia. Dan rata-rata itu memang orang Sumatera yang merantau ke Malaysia ya, untuk mencari nafkah di Malaysia, dan mereka antusias, siap untuk membesarkan Puja Kusuma, atau paling tidak mengguyupkan membesarkan nama Puja Kusuma di luar negara negeri. Di luar negeri. Artinya nanti di Malaysia, di Hong Kong, di Arab Saudi dan sebagainya. Luar biasa ini. Nah, terkait dengan program prioritas ini, Pak Ketua Eko, dalam Rakernas kan sudah dirumuskan nih program-program yang akan dilakukan oleh Puja Kusuma selama 5 tahun ke depan ya. Ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apa yang menjadi program prioritas Puja Kusuma di masa kepemimpinan Pak Eko? Yang paling pertama tentunya
kita butuh pendataan keanggotaan yang selama ini itu merupakan kelemahan dari Pujakusuma. Dan tim gerak cepat DPP Pujakusuma yang mempunyai tim IT itu sekarang telah melakukan beberapa program, salah satunya tentang digitalisasi, baik itu kartu anggota, terus marketplace, yaitu menampung seluruh UMKM produk-produk Pujakusuma. Yang selanjutnya tentunya sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi warga Pujakusuma di Sumatera, di Indonesia maupun di luar negeri yang mau mendaftar menjadi anggota Pujakusuma boleh langsung ya mendaftar lewat online ya. Boleh. Disediakan di website Pujakusuma. Kita sudah mempunyai website. Dan tentunya website ini bisa di-link oleh semua warga Jawa untuk menjadi anggota Pujakusuma. Dan udah mulai banyak orang Jawa di Sumatera ini yang sudah mendaftar secara online. Ya, ini informasi nih sekaligus kepada warga Pujakusuma yang ada di Indonesia dan di luar negeri utamanya. Jadi tidak ada hambatan bagi yang di luar negeri kalau mau mendaftar ke Pujakusuma bisa langsung secara online. Silakan kunjungi www.pujakusuma.dpppujakusuma.com. Nah, terkait dengan program organisasi ini, Mas Mul ini kan sebagai Ketua Bidang Organisasi ya. Nah, apa yang akan dilakukan untuk menata organisasi dan Pujakusuma ini sekarang sudah ada di mana saja? Gitu. Silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi sejak kemarin terbentuknya struktur daripada organisasi Pujakusuma yang baru ini, sejak dengan Mas Eko, dan kita di bidang organisasi ketua harian. Ini langkah kita ke depan. Selama ini kan yang saya bilang kita perhatikan, contohnya misal di DPP contohnya. Jadi kita di situ administrasi kayaknya kurang, kita lihat ya administrasi kurang lengkap. Jadi dalam hal ini kita pelan-pelan kita perbarui dulu ini administrasi. Artinya administrasi ini semua dari mulai keanggotaan, kemudian surat pengurangan, misalnya dari DPD, DPP atau DPW, semuanya melalui surat. Jadi kita teruskan melalui surat pengurangan. Karena dengan begini otomatis kan akan jadi tertib. Organisasi itu kalau tanpa surat pengurangan otomatis kan tidak ada wujud, artinya tidak ada struktur. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk organisasi ini kita konsolidasi ke daerah. Kan sudah diutarakan ketua umum tadi. Kita sudah sampai ke Lampung ya. Ke Sulawesi, kemudian kita ke Tamiang. Jadi kita sampai ke mereka juga yang sudah terpilih mereka dari DPW atau DPD-nya untuk perubahan, artinya perubahan organisasi itu kita buat administrasinya harus lengkap. Karena dengan dasar itulah nanti akan dapat kita anggota yang database-nya yang terupdate gitu. Siapapun orang luar yang di luar Pujakusuma mana anggota Pujakusuma mana ini ada data update. Jadi secara organisasi yang kita pelan-pelan kita perbarui organisasi ini dengan cara administrasi dulu, kemudian nanti dengan program kerjanya. Dari administrasi otomatis program kerja akan tertuang dalam administrasi. Jadi sementara itu yang kita lakukan. Artinya bahwa bagi warga Pujakusuma yang mau mendaftar menjadi anggota Pujakusuma bisa langsung online ya mendaftar ke ini. Nah, tentu saja jantung kekuatan Pujakusuma ini kan ada di organisasinya, gitu ya. Dan melalui kemarin pelantikan sudah dibentuk pengurus Pujakusuma. Nah, Pak Mul bisa menceritakan bagaimana kekuatannya orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan DPP Pujakusuma ini. Kemudian biasanya organisasi itu punya sayap-sayap pendukung ya untuk memperkuat gerakan Pujakusuma. Apakah punya sayap-sayap juga nih Pujakusuma? Silakan. Ya, alhamdulillah Mas. Ini sejak pelatihan kemarin
secara bertahap. Ya. Karena sudah ada sayap, sudah ada dari DPP, ada Senopati, dan mungkin nanti kedepannya akan dilantik oleh ketum. Kemudian di DPD sudah terbentuk, dari DPC sudah dari daerah-daerah sudah ada informasi ke kita. Kemudian yang rencana yang dari Aceh, Tamiang, kita juga ada sempat diskusi sebentar. Mereka coba konsolidasi ke daerah, akan terbentuk juga DPC. Jadi kalau untuk di kekuatan ya, kalau untuk kekuatan di DPD ini sekarang sudah luar biasa. Jadi artinya dari organisasi itu sudah ada pintunya, kemudian ada pelindungnya, ada pakarnya profesor luar biasa. Perlu diskusi kepada mereka yang ahli-ahli di bidang administrasi segala macam. Jadi banyak masukan. Jadi saya rasa inilah masanya Pujakusuma akan bangkit. Yang mungkin selama ini dari tahun bulan ya, kalau saya salah itu sudah terjadi. Tapi itu masa eranya inilah. Insya Allah di kepemimpinan Mas Eko ini luar biasa. Kita nggak salah kita Mas Eko memilih pendamping ini lah. Ketua semua di bidang masing-masing ini luar biasa. Kita apresiasi. Kayaknya solid lah. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan ketua kita. Ini kan kalau kita lihatlah data di Sumatera Utara ini ya, khususnya di Sumatera Utara ya, atau Sumatera ini kan warga Pujakusuma ini mayoritas. Ini kan potensi kekuatan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik gitu. Nah, dengan masyarakat Jawa yang banyak ini, mungkin Ketua Pak Eko, apa yang strategi yang akan dilakukan Pujakusuma ini untuk membangun bahwa warga Pujakusuma ini harus kuat, kokoh gitu, sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa yang sejahtera, yang kuat itu bisa tercapai. Kira-kira gimana strateginya? Ya, pertama tentunya dengan membuat salah satunya buat acara-acara seperti ini membantu meringankan kerja-kerja masyarakat, terutama dengan UMKM. Ini salah satunya. Yang kedua tentunya bagaimana kita sebagai warga Jawa peduli dengan hal-hal yang kecil yang namanya sepele. Nah, karena dari hal-hal kecil itu Pujakusuma ini akan terbentuk dengan hati. Karena kadang sebagai warga Pujakusuma kalau nggak kita sentuh pakai hati, kadang-kadang warga Jawa itu dia kurang ini. Karena warga Jawa, orang Jawa ini dia tidak melihat suku apa, agamanya apa, yang dia lihat orangnya baik. Makanya strategi yang kedua tentunya kita harus terus menanamkan rasa cinta kebudayaan. Walaupun dengan sentuhan-sentuhan kecil seperti tadi. Artinya ini suatu saat kita akan buat suatu event tentang kebudayaan, apa saja itu. Mungkin kita buat nanti pekan kebudayaan Pujakusuma ke depan. Kita akan undang budaya-budaya Jawa, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timuran, ya kan? Yang mana tidak juga kita melupakan muatan lokal, karena ada falsafah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Intinya, mari kita sentuh masyarakat kita yang selama ini saya rasa kurang dapat sentuhan. Kita harus turun untuk menyentuh itu, walaupun dengan hal-hal yang kecil. Karena Pujakusuma ini pesan dari Bapak Pembina, kalau yang mau kita sentuh dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, mari kita ajak bergabung. Kalau tidak ya sudah, nggak apa-apa. Yang paling penting kita maju terus, kita solidkan terus barisan, sehingga kita bisa diperhitungkan oleh siapapun. Jadi strategi pertamanya adalah sentuhan ya, bagaimana Pujakusuma ini bisa menyentuh apa kebutuhan masyarakat Jawa ya, kemudian
membuat program-program untuk memperkuat ya, kebutuhan-kebutuhan itu, seperti hari ini ya kita memfasilitasi 1000 UMKM. Nah, terkait dengan sentuhan warga Pujakusuma ini, Mas Mul, bagaimana langkah-langkah nyata ya yang dilakukan oleh Pujakusuma ini untuk membangun keguyuban di dalam organisasi itu kan? Ini biasanya kan orang Jawa itu kalau udah guyub dia itu mudah untuk bertemu, mudah solid itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, mas kita kan dari BPP itu kita harus selalu komunikasi. Ya. Sampai harus komunikasi. Jadi langkah pertama itu kita komunikasi dengan BPP, kita misal dari Siantar nih, ada Mas di sana. Mas, di daerah ini kira-kira yang sudah tergabung di Pujakusuma ada berapa orang? Misalnya ada 100 orang. Udah, kita buat acara di situ, kita makan. Jadi kita kasih edukasi seperti ini kan UMKM ini. Ya. UMKM ini kan edukasi ke mereka. Selama ini mereka ini kan hanya bisa berproduksi dengan segala macam produk, makanan atau makanan tujuan. Tapi mereka mungkin tidak tahu kemana pasarnya. Jadi dengan cara kita tadi edukasi, kita ajak kumpul, ayo ini nanti ada dengan cara tadi bisa hindari itu ada kita bicara NIB ya, Mas ya, NIB ini kan yang disampaikan tadi sama Pak Menteri. Ini seperti perusahaan pribadi. Ya. Nanti bakal mudah dengan cara itu. Ya. Kan bisa mendapatkan fasilitas. Ya. Jadi dengan cara itu otomatis kan sesama warga Pujakusuma pasti lebih dekat. Ya. Karena melalui misalnya mereka nggak tahu dengan cara online nih. Jadi karena yang tahu otomatis mengedukasi kepada yang nggak tahu dengan cara offline. Karena inilah dengan pola-pola yang ringan bisa mempererat satu antara sesama ya. Seperti yang terlaksana hari ini lah. Inilah salah satu contoh yang langsung kita perbuat nyata. Inilah langsung edukasi ke masyarakat tentang warga Pujakusuma. Ya. Jadi alhamdulillah akhirnya sukses. Ya. Berkat dia semua tim lah, apalagi marwah kita kan. Ya, oke. Terakhir ini Pak Ketua sama Mas Mul nih. Tentu saja biasanya kan organisasi punya target capaian. Apa target jangka pendek dan target jangka panjang ya. Untuk jangka panjang kan karena masa kepemimpinannya kan 5 tahun nih, tentu ada target-targetnya. Ada juga jangka pendek dan jangka menengah. Nah, mungkin bisa diceritakan ya sedikit target capaiannya mau dicapai nih melalui kepemimpinan Pak Eko. Jadi kalau target dari kepengurusan DPP Pujakusuma periode kita itu tentu yang pertama kita kelola dulu SDM-nya. Ya. Nah, habis itu yang kedua kita kembangkan potensinya. Ya. Yang ketiga tentunya kita himpun dan rencananya kita punya semacam holding koperasi Pujakusuma yang bisa menghimpun seluruh UMKM dan semua kegiatan Pujakusuma. Ya. Koperasi itu kan sekarang bukan hanya produk makanan atau minuman, tapi semua hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya yang ada pada manusia khususnya di Pujakusuma itu bisa kita kembangkan. Dan tentunya puncak dari target itu adalah kita mempunyai semacam retail. Koperasi Pujakusuma itu ada di setiap kabupaten kota. Dan ini target kita untuk bidang ekonomi. Kalau untuk bidang sosial, target kita mau memberikan beasiswa ya kepada anak-anak yang kurang mampu. Dan rencananya berapa itu, Mas? Target kita sampai kemungkinan kita adalah 1000 ya. 1000 target kita. Kalau Allah meridhoi, insya Allah terpenuhi. Bisa lebih. Artinya itu memang harus kita kerjakan secara bareng-bareng dan gotong royong dengan mengajak semua stakeholder yang berpotensi di Pujakusuma. Ada tambah, Mas Mul, terkait target tadi? Kita
setiap daerah atau dari DPD kabupaten kota selalu kita komunikasi. Ya. Mana-mana UKM yang baru muncul, langsung kita tampung informasi, langsung kita cepat ambil tindakan seperti pemberian NIB. Dan kemudian kedepannya akan kita bantu ke masalah sertifikat halal. Sertifikat halal. Bakal realisasikan. Oke. Ya, pemirsa, tadi itu terkait dengan capaian-capaian yang akan dilakukan oleh Pujakusuma. Menarik, ada soal bagaimana kita akan membantu ya beasiswa kepada 1.000 anak yang tidak mampu. Ini dari jenjang SD sampai kuliah ya. Juga target pengembangan UMKM ya. Karena memang masyarakat Pujakusuma ini kan kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan UMKM ya. Bahkan mayoritas itu UMKM. Jadi ini yang menjadi program prioritas Pujakusuma selain pendidikan. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement Ketua. Apakah ada pesan-pesan untuk warga Pujakusuma? Silakan. Oke. Kepada warga Pujakusuma di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, satu hal yang perlu kita kita mau sampaikan kepada semuanya bahwa mari kita saling menyokong, saling mendukung, rukun, agar kita ke depannya bisa maju dan sukses secara bersama-sama, sukses satu, sukses semua. Dan tagar slogan kita adalah beli dan cintailah produk-produk Pujakusuma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Mas Mul? Closing statement-nya? Bisa tambah sedikit. Ayo mari seluruh warga Pujakusuma di seluruh Indonesia dan dunia. Yuk mari kita tingkatkan UMKM yang mungkin selama ini dianggap UMKM itu selalu jadi anak piring. Tapi sekarang ayo mari tingkatkan UMKM lakukan pertama dari Pujakusuma. Ya, makasih. Makasih Pak Ketua, Pak Eko, Mas Mul, bincang-bincang kita. Ya, semoga bincang-bincang ini bisa memberikan informasi dan juga inspirasi ya bagi warga Pujakusuma untuk tetap guyup ya, untuk tetap bersatu. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri Bapak Ibu, saudara-saudara, sederek-sederek sedulur ke Pujakusuma, baik melalui online maupun melalui offline. Oke, sebelumnya kita teriakkan dulu salam Pujakusuma. Pujakusuma Jaya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.